balik hijau segarnya ladang jagung dan ungu menggoda buah terung, ada ancaman yang jarang terlihat mata telanjang. Ancaman itu bukan hama besar, bukan gulma yang tumbuh liar, melainkan makhluk mikroskopis bakteri patogen. Meski ukurannya kecil, dampaknya bisa sangat besar mengurangi hasil panen, menurunkan kualitas, bahkan mengancam ketahanan pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Fitri Ningsih dengan NIM 2410251023. Di sini saya akan melakukan observasi lapangan, yaitu mata kuliah pengantar bakteriologi tumbuhan kelas proteksi tanaman C. Nah, di sini saya melakukan pengamatan di lahan jagung yang bertempat di Kuranji, Kecamatan Kuranji di Simpang Akhirat. Di sini saya menemukan layu stewart pada jagung. Nah, begini bentuknya. Contoh nyata adalah penyakit layu stewart pada jagung yang disebabkan oleh bakteri Panthoea stewarti. Bakteri ini menyerang pembuluh xilem, jalur penting yang mengalirkan air dan nutrisi ke seluruh tanaman. Begitu masuk, biasanya melalui luka yang ditinggalkan serangga, seperti kutu daun, bakteri berkembang biak dengan cepat. Gejala jelasnya yaitu daun jagung menampakkan garis-garis hijau pucat hingga kekuningan sejajar dengan tulang daun. Lama-kelamaan daun layu, batang melemah, dan tanaman berhenti tumbuh. Pada kasus berat, seluruh tanaman bisa mati sebelum menghasilkan tongkol. Kerugian yang ditimbulkan tidak main-main. Di daerah endemik, layu stewart dapat menurunkan hasil panen hingga 40%. Bagi petani, ini berarti bukan hanya kehilangan produksi, tetapi juga kehilangan pendapatan dan harapan. Baik, di sini saya menemukan tanaman kedua, tepatnya di Kuranji, yaitu di Simpang Akhirat, di lahan terung, yaitu busuk. Ancaman lain muncul pada tanaman terung. Penyakit busuk buah seringkali melibatkan kombinasi cendawan dan bakteri oportunistik. Saat buah terinfeksi, jaringan menjadi lunak, berair, dan cepat membusuk. Bau khas yang tidak sedap muncul, membuat buah tidak layak konsumsi maupun dijual. Di kebun-kebun terung, terutama saat musim hujan dengan kelembaban tinggi, penyakit ini menyebar sangat cepat. Satu buah yang membusuk bisa menularkan ke buah lain di sekitarnya. Akibatnya, kualitas panen menurun drastis dan petani menghadapi risiko gagal panen. Kerugian bukan hanya ekonomi, tetapi juga psikologis. Bayangkan kerja keras berbulan-bulan di ladang, memupuk, tenaga, dan waktu, semua hilang karena buah yang membusuk sebelum sempat dipanen. Dua contoh ini menunjukkan betapa berbahayanya bakteri patogen bagi tanaman. Meski kecil, mereka mampu menghancurkan hasil kerja keras petani. Karena itu, langkah pencegahan menjadi sangat penting. Sanitasi lahan harus dijaga, sisa tanaman yang sakit sebaiknya dibuang atau dibakar agar tidak menjadi sumber infeksi. Pengendalian vektor seperti kutu daun pada jagung juga krusial untuk mencegah masuknya bakteri. Drainase lahan perlu diperhatikan, terutama pada terung, agar kelembaban tidak terlalu tinggi. Selain itu, penggunaan agen hayati seperti trichoderma atau bakteri antagonis bisa membantu menekan perkembangan patogen. Dengan kombinasi pengetahuan, teknologi, dan kesadaran petani, ancaman bakteri bisa dikurangi. Bakteri patogen mungkin tak terlihat, tapi dampaknya nyata. Layu stewart pada jagung dan busuk buah pada terung hanyalah dua contoh dari sekian banyak penyakit tanaman yang disebabkan oleh mikroorganisme. Dengan mengenali gejala, memahami sifat patogen, dan menerapkan langkah pencegahan, kita bisa melindungi tanaman, menjaga hasil panen, dan memastikan pangan tetap tersedia. Karena pada akhirnya, pertanian bukan hanya soal menanam dan memanen. Pertanian adalah perjuangan melawan musuh-musuh kecil yang tak terlihat demi kehidupan yang lebih besar. Baik, sekian hasil dari pengamatan saya, yaitu mengenai tanaman jagung, yaitu yang kami dapatkan layu bakteri stewarti dan busuk buah pada tanaman terung. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.